hamil di luar nikah di Jepang. Jadi Wak Geng, ini adalah kisah seorang pria Indonesia yang bekerja di Jepang dan mempunyai teman dekat seorang cewek Vietnam. Cewek Vietnam ini udah nikah dan usia pernikahannya itu sekitar 5 tahun. Tapi walaupun usia pernikahannya sudah lama, cewek Vietnam ini belum punya anak. Jadi singkat ceritanya, orang Indonesia ini dan cewek Vietnam ini ketemunya di salah satu pabrik tempat mereka bekerja. Dan visa yang mereka gunakan adalah visa Gijinkoku ataupun engineer. Jadi keduanya ini berkenalan. Pada awalnya, cowok Indonesia ini nggak tahu kalau cewek Vietnam ini udah nikah. Karena dari postur dan tampilan cewek Vietnam ini kebetulan lumayan mungil. Apalagi kulit orang Vietnam itu cenderung putih, Wak. Kita sebagai orang Indonesia biasanya menilai mereka itu masih muda dan masih belia. Walaupun kenyataannya usianya udah hampir 30 tahunan, Wak. Jadi awalnya cowok Indonesia ini iseng pengen kenalan sama cewek Vietnam. Karena mereka satu perusahaan dan kebetulan cowok Indonesia ini udah lama jomblo dan nggak punya pacar pada saat itu. Jadi nggak sengaja mungkin karena pandangan pertama tertarik sama cewek Vietnam ini. Nah awalnya pria Indonesia ini agak sulit untuk berkenalan sama cewek Vietnam ini. Walaupun mereka satu kaisa ataupun satu pabrik, tapi karena kaisanya atau pabriknya ini gede, mereka itu berbeda departemen atau tempat kerja. Jadi lumayan sulit untuk komunikasi. Sebenarnya cowok Indonesia ini Wak, udah cukup lama memperhatiin atau mantau cewek Vietnam ini. Cuman belum ada waktu yang pas aja untuk bisa diajak kenalan. Ketepatan di satu momen Wak, mereka ini papasan di depan Eki atau stasiun dekat apartemen mereka. Dan memang karena mereka ini satu perusahaan, jadi apartemennya itu berdekatan. Cuman karena memang nggak saling kenal, makanya pria Indonesia ini nggak berani untuk berkunjung atau sekedar hanya cerita dengan cewek Vietnam ini. Jadi pada saat itu ada momen yang bagus, nah dimanfaatkanlah sama cowok Indonesia ini untuk berkenalan. Jadi setelah perkenalan dan pertemuan di depan stasiun itu, cowok Indonesia ini langsung minta kontak cewek Vietnam supaya bisa dihubungi, Wak. Mereka itu pakai satu aplikasi yaitu Line yang biasa digunakan di Jepang. Selepas dari kejadian itu, mereka ini jadi sering komunikasi, ketemu langsung di perusahaan ataupun hanya sekedar chat dan panggilan telepon. Selang waktu berjalan, Wak, mereka ini semakin lama semakin dekat. Pada awalnya sih, cewek Vietnam ini udah ngaku kalau dia itu udah nikah dan punya suami. Dan pada saat itu pula cowok Indonesia ini sempat kecewa, Wak. Karena dia pikir cewek Vietnam ini masih single, apalagi sampai punya suami. Tapi seperti yang aku bilang di awal tadi, syukurnya cewek Vietnam ini belum punya anak sama sekali, Wak. Jadi pria Indonesia ini agak lumayan senang walaupun di awal dia sempat kecewa. Nah, karena hal inilah, Wak, awalnya dia hanya iseng-iseng aja dekati cewek Vietnam ini, tapi lama-kelamaan karena mereka udah sering komunikasi, sering jalan bareng di luar, akhirnya tanpa mereka sadari hubungan mereka semakin jauh. Yang mana mereka berdua ini jadi sering nginap bareng di rumahnya masing-masing. Kadang di rumah cewek Vietnam dan kadang juga di rumah cowok Indonesia ini. Mereka ini kebetulan tinggalnya sendiri-sendiri, Wak. Jadi satu apartemen satu orang. Disediakan oleh perusahaannya. Karena mereka ini visanya engineer. Jadi karena kegiatan seperti itu telah terjadi terus-menerus selama beberapa bulan, akhirnya Wak, cewek Vietnam ini hamil. Kalian pasti bingung kenapa mereka bisa melakukan hal tersebut sampai membuat cewek Vietnam ini hamil. Pada awalnya Wak, pada saat mereka ini berhubungan badan, mereka ini menggunakan alat kontrasepsi dan pastinya mainnya aman, Wak. Supaya tidak terjadi hal seperti yang aku bilang saat ini, seperti kehamilan ataupun penyakit yang mana bisa menjadi malapetaka atau masalah besar bagi mereka berdua. Tapi karena ada kejadian pada saat pria Indonesia ini iseng-iseng bertanya sama cowok Vietnam, kenapa udah lama menikah, kalian belum punya anak? Sempat cewek Vietnam ini ngomong kalau dia dan suaminya agak sulit atau bisa dibilang nggak berkemungkinan punya anak. Karena cewek Vietnam ini ngaku kalau sel telurnya itu sedikit atau kecil. Aku juga lupa-lupa ingat, Wak. Tapi yang jelas dia punya sel telur itu bermasalah. Setelah itu suaminya juga kualitas spermanya itu lumayan buruk, Wak. Cewek Vietnam dan suaminya itu didiagnosa oleh dokter agak sulit untuk mempunyai anak. Dan bahkan mereka udah coba beberapa program dari dokter serta minum obat-obatan yang dikasih oleh dokter pada saat mereka konsultasi di Vietnam. Nah, karena ada cerita ini, makanya cowok Indonesia ini jadi kepikiran kalau cewek Vietnam ini nggak akan mungkin hamil. Jadi nggak perlu pakai alat kontrasepsi. Itu dalam pikirannya. Tahu-taunya, Wak, sebulan setelah kejadian itu, mereka terus-menerus melakukan hubungan seksual seperti biasa dan tanpa menggunakan alat kontrasepsi lagi. Akhirnya cewek Vietnam ini hamil. Boom. Ini nggak tahu entah siapa yang salah atau memang
cowok Indonesia ini miskomunikasi sama cewek Vietnam. Tapi intinya itu informasi yang aku dengar. Dan cerita ini, Wak, aku dapatkan dari DM Instagram @ari9262_. Jadi setelah kejadian itu, mereka ini memutuskan untuk atau kandungan cewek Vietnam ini. Karena keburu waktu nanti semakin panjang dan usia kehamilannya semakin tua, dan ada batas usia tertentu untuk dapat melakukan hal tersebut walaupun di Jepang itu legal atau sah. Dan sampai video ini dibuat, mereka ini udah pisah alias pulang kampungnya masing-masing. Jadi intinya siapapun kalian yang sekarang lagi pacaran atau lagi dekat sama cewek, mau itu cewek Indonesia ataupun Vietnam ataupun yang lainnya, Wak, hati-hati. Oke, Wak, geng, mudah-mudahan cerita ini bermanfaat. Gua Ari, cabut dulu, Wak. Ciao.